Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bahas singkat soal ban ya. Seputar ban, tekanan yang dipakai berapa, apa jenenge, yang aman bagaimana. Soalnya ya kemarin penulis bahas khusus di channel satunya bahwa dokter mobil itu menganjurkan kalau kendaraan bawa beban itu angin ban harus dikurangi. Kalau lu tambahin beban yang terlalu berat, lu harus kurangin tekanan bannya. Ketika lu nggak kurangin tekanan ban lu, itu ban lu satu bisa pecah, ya kan? Dua, Katanya kalau tekanannya diperkeras malah akan resiko ban pecah, ban retak, ban meletus di tengah jalan. Di situ saran betul-betul ngawur ya, ngawur sekali ya. Entah itu ilmu dapat dari mana. Itu jelas bukan ilmunya pabrikan itu ya. Karena kalau kita lihat websitenya Bridgestone, itu malah disuruh untuk meningkatkan. Jadi kalau kendaraan dibebani oleh penumpang atau barang, aturan umumnya adalah tekanan angin ditambah. Jadi bukan dikurangi, malah harus ditambah. Kalau bawa beban, itu tekanan ban malah harus ditambah. Ditambahnya sekitar 4 PSI gitu ya. Jadi rekomendasi untuk mengurangi tekanan ban ketika membawa beban berat itu ngawur, ngawuri rekomendasi ya. Karena harusnya justru ditambah. Terus klaimnya dokter mobil bahwa kalau tekanan angin ditambah itu bisa bikin ban pecah, itu salah ya. Dipikir apa kalau ban meletus di tol itu kejadiannya karena ban terlalu keras? Enggak ya, enggak. Perhatikan bahwa di kasus-kasus meletus jalan tol itu yang rusak apanya? Kan dinding ban toh ya. Dinding ban jadi robek, melingkar semua. Kenapa kok dinding ban? Kenapa kok bukan yang bagian telapaknya? Mengapa kok bukan bagian apa yang lain-lain lah? Bagian dekat peleknya gitu ya. Kalau misalnya teori ban terlalu keras, apa jenenge? Permukaan ban sampai melendung gitu ya. Bagian yang kena kasar aspal itu adalah bagian yang melendungnya itu terus jadi aus gitu ya, sehingga meletus. Tapi kan nyatanya enggak. Ban meletus di tol itu selalu bentuknya melingkar, seringnya melingkar. Bagian yang aus itu adalah bagian yang pinggiran bane, dinding-dinding bane. Dan kalau yang perhatikan ya, kenapa kok sampai dinding ban? Ya karena dinding ban itu yang sering melekot, sering mulet ketika ban itu kempos. Jadi ketika ban kempos, itu bagian ban, dinding ban itu jadi sering mulet. Mau itu motor, mau itu mobil, sama saja. Kalau ban gempos, terus dipakai kencang, dipakai bawa beban berat, kan jadi sering mulet permukaan dinding bannya. Nah, kalau sering mulet, ya namanya barang ya, dipaksa mulet terus. Yang terjadi apa? Dinding bannya ini meletus. Dinding bannya ini jadi lemah dulu pertama karena kena panas. Setelah lemah, panas, makin lama makin aus, akhirnya meletus. Faktanya kejadiannya seperti itu.
Dan penulis kemarin juga nemu ya referensi dari Bridgestone, dari file PDF-nya. Jadi di referensinya Bridgestone itu ditunjukkan bahwa kalau tekanan angin bannya kurang, maka dinding ban itu jadi lebih cepat rusak. Ditunjukkan suhunya itu jauh lebih panas. Ini tekanan lebih rendah menyebabkan peningkatan panas. Jadi kalau 30 WSI segini, nanti 20 WSI dinding ban ini jadi panas. Ini dinding bannya ya, jadi panas. Panas berlebihan menyebabkan kerusakan ban. Jauh lebih panas sehingga ya jelas lebih mudah rusak. Itu wes katanya Bridgestone ya, pabrikan mobil otomotif ternama ya. Lebih percaya mana, sama Bridgestone atau sama dokter mobil? Kalau penulisnya lebih percaya Bridgestone. Dan ya banyak rekomendasi lain yang nyuruh rider untuk nambah tekanan angin ban kalau nambah beban. Cuma itu lupa ya di tempelan itu ya. Kalau sendirian berapa, kalau boncengan itu berapa, itu di di tempelan motor sembuh lali. Kalau punya motor silahkan dicek sendiri antara boncengan dan sendirian. Ada ono tulisan nih. Jadi itu ya, pakai beban berat, harus tambah 4 PSI. Kencang juga harus nambah. Kenapa nambah? Karena kalau ban itu kempos, itu malah bikin ban cepat aus kalau dipakai kecepatan tinggi. Kenapa? Ya itu tadi, karena permukaan ban berubah bentuk itu. Gimana caranya ban itu biar nggak sering mulet-mulet, biar nggak cepat rusak? Solusinya ya tekanan angin ban ditambah. Jadi kalau kencang, itu tekanan angin harus lebih banyak daripada kalau dipakai pelan-pelan. Mau empuk, mau nyaman misalnya tekanan angin ban dikurangi ya silakan, tapi ojo digawe ngebut. Jangan dipakai bawa beban berat. Terus si dokter mobil itu juga ngomong kalau misalnya beban berat, ban diperkeras, jadi nggak nyaman. Ya salah juga sih, salah itu. Kenapa? Karena ya bebannya berat ya. Ya otomatis beban berat ini kepakai oleh ban. Jadi ya nggak bakal kerasa keras karena tekanan ban ini kompensasi menyesuaikan dengan berat, dengan bobotnya, dengan muatannya. Walau ban dibuat lebih keras, kalau muatannya banyak ya bakal tetap terasa empuk. Aneh lah dokter mobil itu. Nggak berarti mengurangi tekanan ban itu nggak ada manfaatnya. Ada. Di situasi apa? Di situasi off-road atau misal tanjakan ya, tanjakan. Jadi tujuannya untuk mengurangi tekanan ban itu adalah untuk nambah grip, nambah nambah luas permukaan dari kontak ban ya, dari ya antara ban dengan aspalnya. Memperluas kontak ban ini berguna ketika misalnya mendaki menanjak ya, jalan menanjak, terus penggeraknya roda depan dan muatannya banyak yang di belakang. Repot kan? Karena kan untuk napak, untuk punya grip itu bagian roda penggerak itu perlu dibebani.
Kalau bebannya banyak di belakang, terus penggeraknya di roda depan, terus nanjak, luas permukaan ban yang napak ke aspal itu jadi sedikit. Nah, di situasi seperti itu mengurangi tekanan ban itu sangat membantu ya, meningkatkan grip dari ban depan. Ya tentu kalau pas sudah jalannya lengang lagi harus ditingkatkan lagi bannya kalau nggak mau resiko ban meletus ya. Karena ban meletus itu justru terjadi karena tekanan ban terlalu rendah. Situasi lain adalah situasi off-road. Jadi situasi jalan berlumpur misalnya, itu lebih baik tekanan ban dikurangi. Untuk jalan berlumpur itu jelas nggak kecepatan tinggi ya, tapi kecepatan rendah. Nggak kebut-kebutan kan, kalau di jalan berlumpur raiso. Nah, jalan pelan-pelan dengan mengurangi tekanan ban itu akan memperbesar kemungkinan bisa lolos lumpur dengan baik. Begitu juga di jalan pasir ya. Jalan pasir itu lebih cocoknya banyak dikemposi malah. Kempos parah gitu ya. Sampai berapa? 15 PSI, lupalah. Tapi ada rekomendasi seperti itu, rekomendasi tekanan angin untuk jalan off-road ya. Sama sih, kalau jalan off-roadnya bisa dilalui dengan kencang, rekomendasi tekanan angin banyak tinggi, besar. Kalau jalannya yang dilalui pelan terus butuh banyak grip, rekomendasi tekanan ban dikurangi. Jadi ada aturan mainnya sendiri. Ada kecepatan aman yang berdasar pada tekanan ban. Jadi itu ya, itu yang harus diperhatikan. Terus soal ngisi angin nitrogen apa enggak? Ya, angin nitrogen emang lebih sulit untuk bocor ya. Kalau yang lain-lain ya sama, nggak ada yang lebih enteng, nggak ada yang lebih berat. Angin nitrogen itu ya membantu anginnya itu lebih awet. Tentu angin nitrogen itu beda-beda ya kualitasnya. Ada yang 99%, ada yang 95%, ada yang 90%. Nah, ini sayangnya kita nggak punya alat ukur ya. Jadi wis pasrah sama yang bagian ngisi angin nitrogennya. Kalau yang pakai pompa itu biasanya maksimal 95% ya kalau nggak salah. Tapi ya silahkanlah lihat kemurnian nitrogennya di tempat pengisian nitrogennya berapa. Kalau memang butuh yang bisa awet angin bannya lebih lama ya silahkan. Kalau penulis sendiri sih kayaknya ini harus 2 minggu sekali ngecek ban ya, karena penulis pompa sendiri. Yang jelas hati-hati, yang terutama perlu diperhatikan itu adalah tekanan angin ban jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang. Mengukur ban itu ya secara normalnya dalam keadaan mesin dingin ban dingin. Mesin dingin bandingin, mesin dingin ya bandingin lah ya. Bandingin tekanan angin itu 40 maksimal. Jadi kalau memang rencana mau jalan-jalan, mau lewat tol, kebut-kebutan, ya pastikan bahwa ban kendaraan itu berada di tekanan 4 PSI. Katanya kalau ban sudah panas, tekanan ban itu bisa meningkat sekitar 4 PSI juga lah. Jadi kalau ngukur dalam kondisi panas ya tekanan angin standar ditambahi 4. Jadi ditambah 4 biar pas dengan bawaannya. Kalau penulis sendiri sudah lama ya enggak mompa di pinggir jalan. Tapi kalau pas lagi ada angin gratis waktu
ngisi bensin di Shell atau BP ya penulis pakai 40 ya. 40 bahkan untuk motor ya, motor ini kan piro 36 penulis pakai 40. Nggak keras mas, ya nggak juga, karena sekarang yang ban belakang pakai apa, Aspira Premium, ban sing terkenal tos tos. Jadi percuma mau pakai tekanan ban lemah itu, saya tetap atos, nggak beda banyak. Jadi penulis pakai tekanan agak keras saja ya. Ini termasuk kondisi agak empuk ini, soalnya sudah agak lama penulis isi ban. Tak banter ya. Kayak kalau tadi lewat jalan masih dekat rumah itu was jalannya kacau keriting karena dilewati truk tanah ya. Itu nggak bisa jalan kurang dari 50 km per jam gitu. Kalau jalan terlalu pelan, duduk. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.